Seorang warga negara Indonesia membunuh teman sekamarnya yang juga warga negara Indonesia di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pelaku telah didakwa pasal pembunuhan. Lalu apa motifnya? Berikut liputan tim VOA. Komunitas diaspora Indonesia di kota Philadelphia, di mana saat ini saya berada, dikejutkan oleh sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan dua warga negara Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu 4 Agustus lalu ketika korban WNI perempuan berusia 55 tahun tewas dipikam oleh seorang WNI laki-laki berusia 60 tahun yang merupakan teman sekamarnya sendiri. Korban bernama Raharyati Andayani atau dikenal dengan nama Yeni, sedangkan pelaku bernama Lim F. Pranasurya alias Ferry. Keduanya tiba di Amerika pada Agustus 2023 menurut Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York. Mereka tinggal atau masuk ke Amerika itu tahun lalu bulan Agustus, jadi sudah setahun di sini. Keduanya betul. Jadi mereka sampai di sini bulan Agustus tahun lalu dan bekerja di Philadelphia. Dari keterangan beberapa orang yang berada di lokasi pada waktu kejadian, peristiwa itu bermula dari pertikaian korban dan pelaku sejak Minggu pagi. Belum jelas apa yang dipermasalahkan. Salah seorang saksi mata yang tinggal serumah dengan korban dan pelaku sempat menengahi mereka ketika perselisihan itu berlangsung di luar rumah. Itu laki-laki ngomong masalah yang lalu-lalu, yang dulu-dulu. Tapi saya nggak peduli dia ngomong apa, cuman saya fokus sama istrinya doang. Saya nggak iniin. Kalau istrinya mah nggak ngomongnya, cuman saya mau pulang, saya mau telepon anak saya, beliin tiket dari Indo, saya mau pulang. Saya udah nggak kuat mau pulang. Itu aja, sampai saya rangkul naik ke atas. Menurut Ana dan seorang saksi lain, meski sudah dilerai, keduanya lanjut bertikai di dalam rumah. Saya lihat ini dua lagi diam-diaman, satu di ujung, satu di meja, satu di bangku situ. Terus saya langsung bikin kopi ya, kopi. Saya bilang, Ciani mau ngopi? Udah dibikinin sama Ciana, katanya gitu. Oh ya oke. Saya ngopi, tiba-tiba suaminya samperin. Itu airnya panas loh, katanya gitu. Tuh Cian dia mau seduh ke muka saya tuh. Ya saya udah langsung ketakutan, saya langsung mundur. Peristiwa nahas itu kemudian terjadi. Takut menjadi sasaran, Ana dan Yeyen langsung menghubungi tetangga mereka yang kemudian menghubungi polisi. Saya datang cuma hanya ingin membantu, mendamaikan, apa terjadi sesuatu gitu kan. Tapi ternyata saya buka pintu, itu yang si laki-laki ini sudah berdarah, jadi saya nggak tahu kejadiannya sampai segimana parah. Noni mendapati pelaku sendiri juga sedang menghubungi polisi. Waktu sebelumnya sih Ferry sempat ngomong, karena aku bilang kenapa Ferry terjadi begitu, kenapa, saya bilang gitu. Langsung dia sempat ngomong kalau nggak ada sesuatu saya nggak mungkin melakukan ini, katanya gitu. Tapi saya nggak sempat tanya melakukan ini sebabnya apa, tidak sempat saya nanya karena dia udah diborgodo dan masukin ke dalam mobil polisi. Pihak berwenang yang datang tidak lama kemudian mengamankan pelaku dan mengevakuasi jasad korban yang dinyatakan meninggal di tempat. Polisi juga telah mengamankan senjata yang diduga digunakan pelaku dalam penikaman, sementara penyelidikan terus dilakukan. Polisi mengidentifikasi kasus ini sebagai sebuah kasus bermotif domestik, yaitu insiden kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan ataupun mantan pasangan. Orang-orang yang mengenal korban dan pelaku tidak menaruh kecurigaan, meski bagi para teman serumah mereka, keduanya diketahui kerap beradu mulut di balik pintu. Di kamar enggak Dengar dari kamar tuh mereka. Iya, kadang adu ya. Kadang suka dengar juga, pikir saya biasalah. Ntar juga baik lagi. Nah kali ini terakhir ya, saya nggak tahu toto terjadi begini. Noni mengatakan korban maupun pelaku belakangan tidak memiliki pekerjaan tetap dan sempat mengeluhkan masalah finansial. Aku bilang, Jenny, kok kamu nggak kerja hari ini? Oh iya hari ini nggak kerja, katanya. Loh kalau nggak kerja kenapa nggak turun sini main-main ngobrol gitu kan? Ya saya nggak boleh, katanya. Oh nggak boleh, kok sekarang kamu boleh turun? Sekarang boleh, katanya. Aku nggak tahu sekarang boleh maksudnya apa, saya nggak tahu juga. Oh iya kalau Jenny nggak kuat
buat Jenny pulang aja. Ibu Jenny masih sempat meneteskan air mata sedikit di ini dan sudah dihapus gini gitu kan. Nah, ya udah saya nggak ngomong lagi. Keluarga korban di Indonesia berharap pelaku diganjar hukuman setimpal. Menurut Pendeta Aldo Siahaan yang diberi kuasa oleh pihak keluarga korban untuk membantu menangani masalah itu di Amerika. Dia cuma nanya, Pak Aldo kira-kira hukumannya gimana? Apakah dia akan dipulangin di Indonesia, akan dihukum di Amerika, apa dihukum di Indonesia gitu. Dan karena saya sedikit kurang lebih tahu, saya bilang dia nggak mungkin dihukum di Indonesia. Dia udah pasti dihukumnya di Amerika untuk berapa tahunnya. Itu nanti hakim yang memutuskan, saya bilang. Jenazah korban kini disemayamkan di rumah duka Mitchum Wilson, Philadelphia sebelum dikremasi, di mana abu jenazah akan dikirimkan ke keluarga di tanah air. Sementara itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York juga memastikan pelaku akan dipenuhi hak kekonsulerannya. Pelaku kini ditahan setelah didakwa dengan pasal pembunuhan, kepemilikan alat kejahatan, secara ceroboh membahayakan orang lain, dan perusakan alat bukti. Sidang perdana akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus mendatang di Philadelphia. Pemirsa, demikian Buser edisi kali ini dari kota Philadelphia. Saya Rifan Wiastono dan juru kamera Randy Wicaksana. Tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.